أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di pembelajaran secara online ini tanpa langsung atau apapun. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pembelajaran al-hadisnya yang mana kita telah sampai pada al-hadisus salasami'ah, hadis yang ke-300. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas awalan dari bab al-muharramat minan nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Baik, langsung saja ke hadisnya. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annaha qalat. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ingkah ukhti ibnata Abi Sufyan. Nikahilah saudariku anak perempuan dari Abu Sufyan." Waqala awatuhibbina dzalika? Nabi menjawab, "Apakah kau menyukai hal itu?" Faqultu na'am. Aku menjawab, "Iya." Lastu laka bimukhliyatin. Agar aku tidak sendirian. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Dan aku suka yang bergabung bersamaku dalam satu kebaikan adalah saudariku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzalika la yahillu li." Nabi menjawab, "Sungguh hal itu tidak halal bagiku." Qalat, kemudian Ummu Habibah berkata lagi, "Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Sungguh kami dengar-dengar kami ini mendengar bahwasanya engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Qala, kemudian Nabi bertanya, "Bintu Ummi Salamah?" Anak perempuannya Ummu Salamah? Qultu, "Na'am." Aku menjawab, "Iya." Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Innaha law lam takun rabibati fi hijri ma hallat li." Sungguh dia sekiranya bukan anak tiriku di asuhanku, dia tetap tidak halal bagiku. Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena sungguh dia itu adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku. Arda'atni wa Aba Salamata Suwaibatu. Yang mana Suwaibah menyusuiku dan Abu Salamah. Jadi aku dan Abu Salamah ini sama-sama menyusu kepada Suwaibah. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian dan juga saudari-saudari kalian. Rawal Bukhari wa Muslim. Qala Urwah, berkata Urwah, wa Suwaibatu maulatu li Abil Lahab. Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Karena Abu Lahab a'taqoha, dan Abu Lahab ini telah membebaskannya. Fa'ardu'at an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah Suwaibah ini telah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin ra'ahu ba'du ahli bisyarri haibatin. Dan ketika Abu Lahab telah meninggal, telah mati, sebagian keluarganya itu diperlihatkan keadaan Abu Lahab dengan keadaan yang menyedihkan.
Faqala lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, "Madza laqita?" Apa yang kamu dapatkan? Qala Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum khaira." Tidaklah aku mendapatkannya suatu kebaikan setelah kalian, ghairu anni suqitu fi hadhi bi ataqati Thuwaibah, kecuali aku diberi minum dalam hal ini karena sebab membebaskan Suwaibah, ya. Jadi Abu Lahab mengatakan tidaklah dia mendapatkan suatu kebaikan setelah keluarganya kecuali suatu pemberian air, ya. Dia diberi air karena sebab membebaskan Suwaibah. Jadi apa ganjaran karena membebaskan Suwaibah. Al-Gharib, kemudian Al-Gharib hadis bimukhliyatin, ya, bidhamil mim dan seterusnya, ini ismu fa'il min akhla yukhli, ai lastu bimunfaridatin bika wala khaliyatun min darrah. Maksudnya aku tidak berkesendirian dalam hal dirimu, dan tidak berkesendirian dari darrah. Darrah di sini maksudnya adalah madu, ya. Jadi tidak mungkin berkesendirian tanpa adanya madu. Nuhaddasu, ya, mungkin kalau bahasa kita adalah kita dengar-dengar, ya, seperti itu. Kemudian bintu Ummi Salamah, ya, ini melihat pertanyaan tadi, bintu Ummi Salamah, nah, seperti itu. Ini adalah pertanyaan, ya, istifhamun qasada bi atasabbut, ya, suatu pertanyaan yang dimaksudkan untuk menetapkan liraf'il ihtimal fi iradati ghairiha, agar membuang suatu kemungkinan dari maksud selainnya. Rabibati fi hijri, ya, anak tiri di dalam asuhannya. Ya, Rabibah mustaqam minar rabb wa huwa al-islah, berasal dari kata Arab yang maknanya adalah islah, untuk memperbaiki. Li'annahu yaqumu bi amriha, karena laki-laki yang mempunyai Rabibah ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusannya. Wal hijru bi fathil ha wa qasriha wa laysa lahu mafhumun bal li mujarrad mura'atil lafzil ayat. Ya, hijr di sini itu tidak ada suatu pemahaman, tapi hanya untuk menjaga lafzul ayat. Kemudian Suwaibah, ya, dengan sa, ya, musallasatu al-madmumah, maksudnya adalah, ya, titik tiga ini, summa wawun maftuha, summa ya'un tasghir, summa ba muwahhada, summa ha. Suwaibah, ya. Bi syarri haibatin, bi kasril ha al-muhmalah wa sukunil ya at-tahtiyah, summa ba muwahhadah. Ya. Ini hanya penjelasan tentang huruf-hurufnya. Ai bisu'i halin, atau syarri haibatin adalah su'i halin, keadaan yang buruk. Nah, adapun di riwayat Bukhari, ya, ini haknya sini itu dengan huruf kha, ya. Baik, kita lanjutkan ke al-makna al-ijmali, makna secara global. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, ia ihda ummahatil mu'minin radhiyallahu anhuna. Ummu Habibah adalah salah satu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ummahatul mu'minin. Wa kanat hadhiyatun wa sa'idat. Wa kanat hadhiyatan wa sa'idatan bi zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan suatu karunia dan menjadi karunia dan menjadi kebahagiaan baginya adalah dengan menikahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqun la dzalika faltamasat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatazawwaja ukhtaha, dan menjadi haknya beliau meminta kepada Nabi untuk menikahi saudarinya.
Fa'ajiba sallallahu alaihi wasallam kaifa samahat ayyankiha dharrata laha. Nabi kaget bagaimana bisa ya Ummu Habibah ini mempersilahkan Nabi untuk menikah, ya menikahi madu untuknya, ya menjadikan seorang wanita lain menjadi madu baginya. Ya. Lima indan nisa'i minal ghira asyadida fi dzalika, karena menjadi suatu kelumrahan bagi seorang wanita, ya ada kecemburuan yang besar dalam hal itu. Walidha qala mustafhiman muta'ajjiban, maka beliau tanya dalam keadaan takjub atau heran, ya. Awat tuhibbina dzalika, apakah kau menyukai hal itu? Faqalat na'am ahabbu dzalika, ya aku menyukainya. Ya. Tsumma sarahat lahu as-sababul ladzi min ajlihi, kemudian Ummu Habibah menjelaskan kepada Nabi tentang sebab sebab dari pertanyaannya, ya. Yang mana tabat nafsuha bizawajihi min ukhtiha, dengan senangnya dirinya, ya dengan menikahnya Nabi dengan saudarinya. Ya dia senang kalau Nabi menikahi saudarinya. Wa huwa annahu labudda laha min musyarikin fihi minan nisa. Karena apa? Nabi SAW ya mau tidak mau akan ada bagi dirinya Ummu Habibah itu orang yang bergabung di dalamnya dari para wanita. Jadi tahu bahwasanya Nabi itu berpoligami, dan mau tidak mau ada yang bersama dengan dirinya. Walantan farida bihi wahda, dan tidak mungkin dia berkesendirian, ya. Faidan falyakun al-musyarikul laha fi hadzal khair al-'azim wa ukhtuha, maka dia ingin orang yang bergabung bersamanya di dalam kebaikan besar ini adalah saudarinya sendiri. Wa ka'annaha ghairu alimatin bi tahrimil jam'i bainal ukhtaini, dan kayaknya beliau belum mengetahui tentang keharaman menggabungkan dua saudara. Walidha fa innahu akhbaraha sallallahu alaihi wasallam anna ukhtaha la tahillu lahu. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahwasanya saudarinya itu tidak halal baginya. Fa akhbarathu annaha huddisat annahu satazawwaju binta Abi Salamah. Kemudian Ummu Habibah menghabarkan pula kepada Nabi bahwasanya terdengar isu atau dia diberitahu bahwasanya Nabi akan menikahi anak perempuan Abu Salamah. Fastafhama minha mutasabbitan. Maka Nabi bertanya untuk tasabbut, ya, untuk menetapkan, untuk mencari tahu benar atau enggaknya, ya, tasabbutnya. Turidina binta Ummi Salamah, yang kau maksudkan itu anak perempuan Ummu Salamah? Qalat na'am, iya. Faqala mubayyinan kadhiba hadhihi asy-sya'i'ah. Kemudian Nabi menjelaskan kedustaan yang tersebar ini. Inna binta Ummi Salamata la tahillu li sababaini. Bahwasanya anak perempuan Ummu Salamah itu tidak halal bagiku karena dua sebabnya. Tidak halal dengan dua sebab. Ahaduhuma annaha rabibati allati umtu alayya masalihaha fi hijri. Yang pertama, dia itu adalah anak tiriku yang aku bertanggung jawab terhadap kemaslahatannya di dalam asuhanku. Fahya bintu zaujati, dia adalah anak dari istriku. Wasani, dan yang kedua, annaha bintu akhi minar radha'ah,
dia itu anak perempuan dari saudara sepersusuanku. Faqad arda'atni wa abaha Abu Salamah Suwaibatu. Dan telah menyusui aku Suwaibah ini dan juga bapaknya, ya, bapaknya Abu Salamah. Jadi Suwaibah telah menyusui aku dan juga Abu Salamah. Maka Abu Salamah yang menjadi bapaknya ini adalah saudara sepersusuanku. Wahia maulatu li Abil Lahab. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Fa anna ammuha aidon, maka aku adalah menjadi apa? Pamannya, ya, menjadi paman dari bintu Abi Salamah. Fala ta'ridna alayya banatikunna wa akhwatikunna fa ana adri wa aula minkunna bitadbiri sya'ni fi misli hadza. Maka janganlah kalian menawariku dengan para anak perempuan kalian dan juga saudari-saudari kalian, karena aku lebih mengetahui, ya, daripada kalian terhadap urusanku dalam hal ini, dalam kasus seperti ini. Ma yukhadhu minal hadis. Kesimpulan hadis ini, al-awwal tahrimu nikahi ukhti zaujah wa annahu la yasih. Haramnya menikahi saudari dari istri, karena itu tidak sah menggabungkan dua saudara atau saudari maksudnya. Kemudian asani tahrimu nikahi Rabibah, haramnya menikahi anak tiri, wahya bintu zaujati allati dakhala biha, yang mana dia itu adalah anak perempuan dari istrinya yang sudah digauli atau sudah berhubungan dengannya. Wal muradu bidukhul huna al-wat'u, dan maksud dukhul di sini adalah al-wat'u, ya, berhubungan suami istri. Wala yakfi mujarrad al-khulwah, maka tidak cukup hanya sekedar berduaan, ya, maksudnya umpama suami istri berduaan belum berhubungan, nah kemudian istri itu mempunyai anak perempuan, kemudian setelah itu suaminya menceraikan istri yang tadi, maka dia masih halal untuk menikahi anaknya, anak perempuan dari mantan istrinya tadi, selama belum berhubungan. Suma salis laisa al-hijr huna muradan. Al-hijr di sini bukan suatu hal yang dimaksudkan. Wa innama dzukira liqasdi tabsyi wa tanfir. Tapi hanya untuk tujuan menjelekkan atau membuat lari. Suma rabi' tahrimu bintul akh minar radha'ah, diharamkannya anak dari saudara perempuan, artinya keponakan dari sepersusuan. Li'annahu yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, karena haram dari sepersusuan sebagaimana diharamkan dari nasab, menjadi haram dengan sebab nasab. Suma al-khamis annahu yanbaghi lil mufti idza su'ila an mas'alatin yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi aujuhiha. Hendaknya bagi seorang mufti apabila ditanya tentang suatu masalah yang berbeda hukumnya dengan berbeda pula cara pengarahannya, ayas tafsila an dzalika, hendaklah dia memperinci tentang itu. Kemudian yang keenam, annahu yambaghi tawjihus sa'il bi bayanin ma yambaghi lahu ayyu'rida anhu wa ma yaqbalu alaihi. Maka hendaklah, ya, mengarahkan kepada seorang yang bertanya dengan suatu penjelasan yang layak baginya, apakah dia berpaling darinya ataupun menerimanya. La siyama idza kana mimman tajibu tarbiyatuhu wa ta'limuhu, terlebih dari orang yang wajib untuk dididik dan diajarinya, ya.
kal walad wa zaujah, seperti anak ataupun istri. Suma asam bi al-zahir anna umma habibat fahimat ibahata ukhti zauja li rasuli sallallahu alaihi wasallam min babil khususiyah lahu. Yang nampak bahwasanya Ummu Habibah pahamnya dia itu bolehnya saudari istri untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu termasuk dari bab kekhususan baginya. Jadi maksudnya bolehnya menikahi saudarinya untuk dinikahi Rasulullah itu termasuk dari bab kekhususan beliau. Dzalika annahu la qiyasa baina ukhti zaujah wa rabibah. Hal itu ya, itu tidak ada kias antara saudari istri dengan anak tiri. Wa innama lima sami'at anau satazawwaju bi rabibatihi wa hiya muharramatun alaihi bin nasil ayah allati harrama fiha al-jam'u bainal ukhtaini dhannat al-khususiyata min hadza al-umum. Dan sesungguhnya ketika beliau mendengar, ya, dari mana tadi ini, dari sini, itu tidak ada kias antara saudari istri dengan anak tiri. Dan sesungguhnya dia ketika mendengar hal itu, bahwasanya Nabi itu akan menikahi anak tirinya, dan anak itu adalah suatu keharaman atasnya berdasarkan nas ayat yang juga diharamkan di dalamnya menggabungkan dua saudari, maka dia menyangka ada kekhususan bagi beliau dari keumuman ini. Ya, jadi secara zahir Ummu Habibah itu menyangka bahwasanya ada kekhususan bagi Nabi SAW, sehingga ketika mendengar bahwasanya Nabi itu mau menikahi anak tirinya dan itu adalah suatu hal yang diharamkan, maka dia menawarkan saudarinya. Ya, pahamnya sama-sama keluar dari keumuman dari keharuman ayat yang berhubungan dengan ayatul muharramah. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, demikianlah hadis yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.